Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel saya Adi Novianto Putra. Dan di video kali ini saya mau sharing mengenai support dan resisten ya. Kalau teman-teman cari support dan resisten itu tentunya ada banyak sekali macam caranya ya. Salah satunya yaitu adalah dengan menggunakan indikator. Tapi di sini kita tidak menggunakan indikator atau menggunakan puncak dan lembah yang ada di grafik ya. Tapi di sini kita menggunakan kalkulator untuk menemukan pivot point ini. Bagaimana bisa sih kok menggunakan kalkulator? Caranya seperti apa? Ya, simak video ini sampai akhir ya. Nah, bagi teman-teman yang pengen belajar trading forex, bagi pemula ya, teman-teman bisa belajar bergabung di GainHunter. Silahkan teman-teman bergabung di gainhunter.com/free. Nanti teman-teman bisa langsung konsultasi dengan saya gratis selama 3 hari ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa belajar trading sampai teman-teman bisa trading secara mandiri. Dan juga kalau teman-teman mengakses gainhunter.com, nanti di dalam personal areanya teman-teman bisa menemukan banyak sekali akses-akses yang bisa didapatkan di personal area dari GainHunter ini ya. Salah satunya yaitu adalah sinyal, kemudian teman-teman bisa mendapatkan robot trading juga, lalu teman-teman bisa mendapatkan kelas trading, dan ini nanti di dalam kelas trading ini teman-teman akan belajar yang lebih advance lagi mengenai trading forex. Jadi silahkan teman-teman daftar di website GainHunter ya, karena daftar di website gainhunter.com itu gratis ya daftarnya. Nah, oke, kembali ke materi di video kali ini ya. Jadi kita akan membahas mengenai pivot point. Nah, pivot point itu apa sih sebenarnya? Jadi pivot point itu merupakan salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan atau untuk mencari area support dan resisten. Nah, untuk pivot point ini itu ada berbagai macam jenisnya ya, ada banyak sekali. Yang paling standar itu ya kita bisa memperhitungkan dari tinggi, rendah, dan tutup dari sebuah candlestick ya. Nah, untuk rumusnya, untuk rumus pivot point ini yaitu ini saya ambil dari materi Tradepedia ya. Jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu, saya setiap hari Selasa, Rabu, Kamis itu saya ada webinar khusus untuk XM. Jadi teman-teman bisa daftar di XM ya, bukan buat akun di XM, nanti akan ada link untuk mengikuti webinar saya setiap hari Selasa, Rabu, Kamis jam sebelum Isya ya, setelah maghrib sebelum Isya. Nah, nanti teman-teman bisa tanya-tanya langsung dengan saya akan jawab langsung di webinarnya. Jadi pastikan teman-teman ikut webinar saya juga ya. Oke, jadi untuk rumus pembuatan pivot point itu yang pertama adalah teman-teman harus mencari tinggi atau nilai harga tertinggi dari sebelumnya, kemudian terendah, lalu tutup ya, kemudian itu dibagi 3, dibuat rata-rata. Jadi data ini diambil dari mana? Data ini itu diambil dari candlestick sebelumnya pada time frame D1 atau market tertinggi kemarin, terendah kemarin, dan close kemarin. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam perhitungan seperti ini. Lalu untuk resisten pertamanya itu adalah rumusnya P dikali 2 dikurangi rendah ya. Rendah itu adalah harga terendah kemarin. P itu merupakan pivot point-nya. Lalu kemudian resisten yang kedua rumusnya adalah P ditambah dikurung tinggi dikurangi rendah ya. Nah, itu rumus resisten keduanya. Lalu rumus support pertamanya yaitu adalah P dikali 2 dikurung kemudian dikurangi tinggi kemarin ya, tinggi harga kemarin ya. Lalu untuk support keduanya itu rumusnya adalah P dikurung tinggi dikurangi rendah dikurung. Nah, itu merupakan rumus dari pivot point standar. Nah, kalau teman-teman pengen menerapkan pivot point seperti ini, teman-teman tidak perlu repot-repot menghitung serumit-rumit ini ya. Teman-teman tinggal mencari saja kalkulator pivot point di Google atau di HP juga ada, di Play Store itu juga ada ya. Kalau teman-teman mau mencari kalkulator pivot point, teman-teman bisa langsung mencari saja, namanya adalah kalkulator pivot point ya.
Saya rekam dulu layarnya supaya teman-teman bisa melihat. Oke, oh pink ya. Ini bukan warna saya, bukan warna kesukaan saya. Oke, jadi teman-teman bisa mencari kalkulator pivot point. Nah, ini ya. Oke, jadi di pencarian pertama ini langsung muncul banyak sekali yang menawarkan kalkulator pivot point. Di sini kita gunakan yang paling atas ya. Nah, jadi bagaimana sih cara untuk meletakkan menggunakan pivot point ini? Teman-teman bisa menggunakan ini, bisa melihat di time frame sebelumnya ya. Jadi kita gunakan time frame D1. Nah, kemudian kita lihat di ini candle kemarin ini harga tertinggi dan terendahnya itu berapa? Bisa kita cek di sini ya. Dengan cara menggunakan crosshair ya. Oke, crosshair di sini kita arahkan di sini. Nah, di bawah ini ya kalau kita arahkan seperti ini ya. Ini di bawah sini tampil data low, high sama opennya ya. Oh, hilang ya. Nah, pokoknya di bawah sini itu muncul data open, high, low, close-nya. Nah, data ini dimasukkan ke dalam kalkulator pivot point yang tadi. Ya, coba kita praktekkan ya supaya teman-teman bisa tahu, dan kita membutuhkan catatan ini. Kayaknya kita butuh pulpen dulu ya, bentar. Oke, saya nemu kertas di sini ya. Kalau pakai catatan di laptop kayaknya susah karena harus crosshairnya harus tetap di situ, di posisi itu. Jadi kalau dipindah-pindah ya berubah lagi nanti. 1, 2, 1, 2, 3, 9. Kemudian hanya itu 1, 2, 1, 3, 3, 9. Kemudian untuk L-nya itu 1.199118, C-nya itu 1.199118 juga. Jadi harga low dan close-nya itu sama ya. Artinya tadi malam terjadi volatilitas market yang tinggi sehingga marketnya itu turun drastis ya karena ada FOMC ya. Lalu kita masukkan datanya di sini. High-nya itu 1.21339, kemudian untuk low-nya itu 1.1918, close-nya juga sama 1.1918. Kemudian untuk open-nya itu 1.1239 ya. Oke. Nah, kita tinggal klik calculate. Nanti ini ketemu langsung ya. Untuk pivot point-nya itu ada di sini untuk yang tipe klasik ya. Jadi untuk pivot point itu ada banyak sekali jenisnya. Ada classic, woody, Camarilla, dan DeMark ya. Yang kita gunakan di sini kita bisa menggunakan yang klasik ya. Nah, untuk yang klasik ini jadi pivot point-nya itu ada di 1.2039. Kita tinggal masukkan data ini ke MetaTrader 4-nya. Jadi kalau ini bisa dipakai kayak gini ya. Jadi kita buka MetaTrader 4-nya, kemudian buat di sisi kiri, lalu kita masukkan datanya seperti ini ya. Nah, untuk memasukkan datanya kita bisa pakai garis horizontal. Mana garis horizontalnya? Kok nggak kelihatan? Ya, berarti kita harus insert saja objek garis horizontal, kemudian masukkan pivot point di 1.2039, 1.2039 ya. Di sekitar sini ya. Kemudian untuk resisten pertama 1.2087 ya,
untuk resisten ini saya rubah warnanya dulu. Berapa ini? 1287. Berarti agak naik seperti ini. Ini saya rubah untuk resistennya itu warnanya apa ya? Warna ini aja. Like sea green. Oke, seperti ini. Kemudian resisten keduanya itu di 12181 ya. Kita masukkan 12181 Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Oke, kita masukkan yang supportnya ya. Support 1 itu di 1.1994. 1.1994. 944. Nah, oh ini oke di sini jadi mepet sekali ya. Dengan harga saat ini, saya rubah dulu ya untuk supportnya itu warnanya biar beda dengan yang lainnya. Warnanya ungu, medium orchid ya. Ini browsernya warna pink itu bukan warna kesukaan saya, dan ungu juga bukan warna kesukaan saya ya. Jadi teman-teman jangan suudzon. Oke, untuk support yang kedua itu 1.189, berarti ini ke atas 189.797 mana? Oke, nah di sini. Jadi area untuk pivot pointnya ada di garis merah, area untuk supportnya itu ada di garis ungu ya. Support pertama di sini, support kedua di sini. Bentar, tak perbesar saja lah. Nah, di sini ya, berarti ini harga pada saat ini itu sedang berusaha untuk menembus supportnya ya. Kita rubah ke time frame yang lebih kecil. Nah, ini supportnya sedang berusaha untuk ditembus ya. Kalau di H1 di sini ya, ini kemungkinan akan koreksi dulu atau ya mungkin terjadi sideways di sini kemudian tembus mengejar ini. Nah, jadi konsep dari penggunaan support dan resisten itu bisa teman-teman gunakan untuk membuat patokan di mana letak targetnya, di mana letak stop lossnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk penggunaan dan bagaimana cara memasang dan perhitungan mengenai pivot point ini. Oke, jadi gitu saja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel Ardi Novianto Putra. Saya Ardi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.